kemana? Xiang Wan, kamu pikir kamu layak jadi putri keluarga Xiang? Kamu akan segera kehilangan reputasi. Kamu siapa? Aku Xiang. Pascu, internet ramai membicarakan kamu menghabiskan malam dengan wanita tak dikenal. Saham perusahaan anjlok. Aku segera kembali. Ini cincin keluargaku. Aku akan kembali mencarimu. Ini bukan CEO grup Gu? Gu Nanfeng? Tidak boleh. Jangan biarkan Xiang Wan mendekatinya. Anda adalah Nona Xiang? Ya, itu aku. Ayah. Mulai sekarang, keluarga Xiang tidak punya anak sepertimu. Pergi dari sini. Berbuat mesum dengan pria, kau mempermalukan keluarga Xiang. Ayah, aku tidak melakukannya, sungguh. Masih berani membantah? Kalau bukan karena kelakuanmu. Dari mana foto-foto ini datang? Ayah, tadi malam Xiang King yang mengajakku minum, aku. Kakak, aku semalam di rumah saja. Jangan fitnah aku seperti itu. Masih berani menyalahkan adikmu? Dia kemarin ikut lomba desainer sekolah dan menang juara pertama. Ini tidak mungkin. Lihat sendiri. Mana bisa menandingi Xiang King? Ini jelas desainku. Kok jadi milik Xiang King? Bagaimana bisa kau berkata begitu? Ini ku buat selama sebulan. Kok jadi punyamu? Jadi kemarin kau sengaja memabukkanku untuk mencuri desainku. Lalu ikut lomba, ya? Sudah begini masih tidak menyesal? Pergi dari keluarga Xiang. Dia. Bosku, ini dia. Nona Xiang yang kau cari. Ini adalah mas kawin untuk keluarga Xiang. Mulai hari ini, tinggallah di keluarga Gu. Aku setuju. Hahaha. Nanfeng baru pulang sudah dinas luar. Jangan-jangan dia lupa sama aku. Nggak boleh, harus cari cara. Nyonya, telepon untukmu. Halo, Cincin. Aku lihat Xiang Wan di bagian kebidanan rumah sakit. Jangan-jangan dia nggak bisa hidup setelah keluar dari keluarga Xiang. Main sama pria lain sampai hamil. Hamil? Pasti anaknya Gu Nanfeng. Ini rezeki nomplok. Dorong lagi. Sudah mau keluar. Cepat, semangat. Sudah mau keluar. Killer. Killer. Dokter, cepat.
Masih ada satu anak lagi. Nan Feng, anak ini juga sudah 5 tahun, apakah kita seharusnya? Sudah kubilang, sebelum cincinnya ketemu. Aku gak mungkin nikah sama kamu. Nan Feng, cincinnya hilang. Aku benar-benar nggak bisa menemukannya. Nanti saja kalau begitu. Nan Feng, Di mana ya cincin yang setengah itu? Mama, main sama aku yuk. Aku nggak mau harta. Aku cuma mau mama papa temani aku main. Sayang, pulang sekolah mama jemput ya. Nanti mama masakin makanan enak, oke? Kenapa mamaku begitu? Mamanya dia baik banget. Pergi sana. Ayah, mereka nakalin aku. Aku nggak nakalin dia tuh. Aku lihat sendiri, anakmu yang dorong anakku. Ini apa-apaan sih? Anakmu lah yang mulai hina anakku. Dia bilang aku nggak punya ayah, bilang aku anak haram. Gu Zixuan, kamu benar bilang begitu ke dia? masa sih? Zixuan kan anak yang paling sopan. Masa ia ngomong begitu? Pasti dia yang bohong. Dia tuh anak broken home. Mamanya cuma tukang bersih-bersih di sini. Mana mungkin lebih baik dari Zixuan? Pasti nggak sebagus Zixuan. Minta maaf. Mama, aku nggak nakalin dia. Kepala sekolah, aku setahun investasi 100 juta ke sini. Ini murid yang kalian terima? Tenang Pak Gu, akan saya urus. Dia kan direktur grup Gu. Pemegang saham terbesar TK ini. Anakmu bisa sekolah di sini berkat dia. Kamu masih belum cepat-cepat minta maaf sama Tuan Gu? Kepala sekolah, anak saya tidak bersalah dalam hal ini. Kami punya rekaman CCTV, anakmu lah yang mulai duluan. Kalau dia tidak mau membungkuk minta maaf, jangan bicara di sini. Tidak ada TK di Haicheng yang mau menerima. Anak yang berkelakuan buruk. Mama, aku tidak bersalah, aku tidak bersalah. Aku minta maaf atas nama anakku. Kepala sekolah. Kalau ada lagi next time, TK ini jangan buka lagi. Ya. Bos Gu. Mama, maafin aku. Aku seharusnya tidak mendorong Zixuan. Gak apa-apa, sayang. Ini salah mama yang tidak punya kemampuan. Tidak bisa membela anak kesayanganku. Tidak, Mama adalah mama terbaik di dunia. Lain kali hati-hati. Zixuan, tangannya kenapa terluka? Siapa yang berani mengganggu anakku? Aku sudah menyelesaikan masalah ini. Lain kali jangan dibahas lagi. Setiap kali seperti ini, kalau teras begini, kapan aku bisa menjadi Nyonya Gu? Mama, jangan khawatirkan aku. Papa sudah membantuku menyelesaikannya. Di TK milik sendiri masih bisa diganggu. Sungguh tidak berguna. Gunan Feng sangat memperhatikan Zixuan. Kalau aku membela Zixuan, dia pasti akan melihatku dengan berbeda. Zixuan, ayo, Mama akan membelamu. Dia itu mama dari Siang Jiai. Dia yang menggangguku. Seorang cleaning service berani mengganggu anakku? Kamu? Siang ini, Aku pikir cleaning service dari mana? Bau semua. Ternyata kamu. orang yang bisa ngomong kasar begini, mulutnya pasti kotor. Aku bantu bersihkan ya. Jangan ganggu mamaku. Oh, ternyata ini anakmu, pantas saja kasar. Maka akan kau saat. Ternyata anak haram itu anakmu. Sepertinya setelah keluar dari keluarga Siang, kamu cari banyak pria ya? Ayo, sini, aku kasih tahu. Di dalam ada yang seru loh. Aku mau ngobrol sama mamamu, kamu main dulu di dalamnya. Dengar kata, Kamu berani menggirang anakku. karena adegan selanjutnya tidak pantas untuk anak-anak. Membuatmu kehilangan kehormatan, mencuri desainku. Sekarang kamu yang datang sendiri.
Perbuatanmu sendiri yang tidak tahu malu. Apa hubungannya denganku? Aku tidak tahu malu. Hari ini aku akan menghitung denganmu. Lepaskan. Aku akan balas dendam padamu. Kalian sedang apa? Kamu. Nanfeng, wanita ini tadi memukulku. Ini tempat untuk berkelahi? Bagaimana jika anak-anak ketakutan? Tenang saja, sebelum berkelahi, aku sudah mengurung anak itu. Apakah aku harus memujimu? Boleh saja. Ini. Dan kamu, pulang dan merenung. Tanpa izinku, tidak boleh tinggal di sini. Aku membela anak kita. Kamu apa kamu, aku apa aku. Sudah kubilang, perkara ini selesai di sini. Dan kamu, sebagai karyawan TK, berani berkelahi di sini, potong gajimu 3 bulan. Jika kejadian seperti ini terulang lagi, berkemas dan pergi. Xiangwan, tamparan hari ini. Akan kubalas 100 kali lipat pada anak perempuanmu. Dengan tangan anak kandungmu sendiri. Bu Guru, Siang Jiayi sedang bermain tikus. Ini bukan milikku. Berdiri di belakang. Siang Jiayi, kamu benar-benar pengecut. Aku bukan pengecut. Pengecut. Aku bukan pengecut. Zishuan, Aduh Zishuan, ada yang terluka. kepala sekolah, aku berinvestasi banyak setiap tahun. Ini hasil didikan muridmu. Mengganggu Zishuan kami, ya. Tidak, aku tidak mengganggu Zishuan. Aku baru saja melihat. Kamu mendorong Zishuan sampai jatuh. Sekarang masih berbohong. Gu Zishuan yang mulai menggangguku. Kamu tidak bisa menuduhku. Muda sudah pandai berbohong. Ini salah ya salah. Aku tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi. Ah iya. Hati-hati di jalan, bosku. Kepala sekolah, anak ini harus dididik dengan baik. Ayah, Guru, di mana Jiayi? Kenapa dia tidak di sini? Xiang Jiayi menindas teman sekelas. Sudah berkali-kali diperingatkan tapi tidak berubah, jadi kepala sekolah memberinya pelajaran kecil. Xiangwan, di taman kanak-kanak ini aku yang berkuasa. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan melawanku. Mama, aku tidak menindas Gu Zishuan. Baik, sayang, Mama percaya padamu. Katakan pada Mama, apakah dia yang mengurungmu? Kamu main di luar dulu. Mama akan menjemputmu nanti. Pergilah. Sekarang juga akan kuberitahu. Apa yang bisa kulakukan melawanmu? Xiangwan, kamu mau apa? Are Rambakku. Pergi. Xiangwan, kamu. Menindas anakku? Mau mati? Mama, aku akan cari papa untuk menyelamatkanmu. Ada apa ini? Aku akan memeriksa luka dan melapor ke polisi. Nanfen. Aku tanya kamu, berulang kali kamu berani di wilayahku. Mengganggu orang-orangku, sebenarnya kamu mau apa? Lepaskan. Kenapa cincin ini ada di tanganmu? Ini milikku. Milikmu? Hari ini kalau kamu tidak jelaskan, bagaimana cincin ini? Apa yang mau dikatakan? Katakan kenapa anakku menerima. Begitu banyak ketidakadilan. Awalnya kupikir di sekolah ini, dia bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Ternyata di sini penuh dengan perundungan, menjilat atasan. Menindas yang lemah. Kami tidak akan sekolah di sini lagi. Jiayi, ikut Mama pulang. Kenapa melihat mereka sedih, hatiku terasa sakit? Nanfeng, aku dipukul seperti ini. Kamu harus membuatnya di penjara. Nona Xiang, sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit dulu. Selidiki dengan jelas, apa yang sebenarnya terjadi di taman kanak-kanak hari ini. Siang Jiayi sangat beruntung. Andai aku juga memiliki mama yang begitu menyayangiku. Kenapa cincin itu ada di sana? Apakah aku benar-benar salah menuduhnya?
Bos Gu adalah Nona Siang, yang menyuruh kepala TK mengganggu Siang Jiai. Pecat kepala TK itu. Sedangkan Siang King, dia kan ibu Zishuan. Pecat semua pembantu di rumah, urusan rumah tangga biar dia yang kerjakan. Uang saku dikurangi setengah. Halo, ada orang di rumah? Paman, aku benar-benar tidak mengganggu Gu Zishuan. Kumohon, jangan pecat ibuku. Tenang, aku bukan datang untuk membuat masalah. Ayah ibumu di mana? Ibuku turun mengambil sesuatu. Aku tidak punya ayah. Apakah mereka berdua ditinggalkan? Laki-laki itu benar-benar brengsek. Kalau aku punya anak perempuan secantik ini, pasti akan kusayang sekali. Desain-desain ini cukup kreatif. Ini semua gambar ibuku. Ibumu? Ayah, Dia ternyata sangat berbakat. andai saja dia ayahku. Wanita ini selalu mengejutkan. Jiai, ibu sudah pulang. Kenapa kamu di sini? Hei, orang yang kupukul itu aku. Kalau mau balas dendam, serang aku saja. Ibu, paman tidak. Tidak apa. Bagaimana Gu Zishuan mengganggumu? Dia kan ayah Gu Zishuan. Mereka berdua sama brengseknya. Zishuan dipengaruhi oleh Siang King. Aku sudah menghukumnya, khusus datang untuk minta maaf. Maafkan aku. Wah, kamu juga bisa sadar ya? Jangan-jangan kamu sedang main-main lagi? Aku sudah menyelidiki di TK. Memang kepala TK dan Siang King yang salah. Aku juga salah. Oh, maafnya sudah kuterima. Kamu bisa pergi. Dia dalam kondisi seperti ini, tidak cocok untuk menanyakan cincin. Keluar. Pergi. Ibu, apakah ayahku juga seperti ini? Kalau ayahmu seperti ini, lebih baik aku makan tai. Keluar. Dasar anak kurang ajar, kenapa sembarang orang dibukakan pintu? Lain kali jangan seperti ini ya. Jai, mau makan apa nanti? Sosis panggang. Oke, Mama belikan untukmu. Mama, itu bukan Gu Zishuan? Zishuan. Kamu gimana? Mama mana? Mama pergi mengurus dokumen untukmu. Kamu kenapa? Ada yang sakit? Aku sebelumnya mengganggumu. Kenapa kalian masih menolongku? Mama bilang, anak-anak kadang berbuat salah. Asal bilang maaf, kami bisa memaafkanmu. Kamu kenapa? Kamu sakit di mana? Lalu kenapa kamu menangis? Kamu mau apa? Aku kasih semuanya. Benarkah? Kalau gitu aku mau mamamu. ITU Tidak Bol. Tuan muda, nenek dan tuan kecil tertabrak mobil. Berhenti. Kecelakaan itu ulahmu? Aku tidak. Kamu. Nanfeng, kamu ngapain? Gila. Kamu. Kamu ngapain? Ini companion Lamat Zishuan. Mama bilang apa? Aku tadi jelas melihat dia mencekik leher Zishuan. Aku cuma mau lihat lukanya gimana. Ayah, Nona Xiangwan. Zishuan, lari beberapa jalan baru sampai rumah sakit. Kalau tidak anakmu sudah tidak bernyawa. Darah di tubuh Zishuan. Juga dari Xiangwan saat menyelamatkannya. Maaf. Barusan salah sangka. Kalau permintaan maaf berguna, buat apa polisi? Anakku ini buta mata, tendanganmu bagus. Mama, aku tadi sudah minta maaf. Siapa suruh kamu perlakukan? Companion Lamat Zishuan seperti ITU? Pantas. Mama, Jiai. Gadis kecil ini tadi tidak perhatikan. Dia kok mirip. Nanfeng waktu kecil persis sama. Mama ngomong apa sih?
Beneran? Masa aku bohong? Lihat. Ancang masih simpan. Foto Nanfeng saat kecil. Oh, Bu, ini jelas anak perempuan. Ini memang kamu. Waktu kecil dulu. Suka banget pakai rok. Aku sampai nggak bisa nahan. Sudahlah. Jangan diperlihatkan lagi nanti. Siapa suruh nggak percaya? Anak perempuan ini. Pasti cucu kandangku. Kuku sendiri. Ayo, dipeluk nenek. Tante, pasti ada salah paham. Jai adalah anakku. Nggak ada hubungannya dengan Gunanfeng. Masa sih? Wajahnya mirip banget. Nggak mungkin nggak sedara. Nah, hebat juga ya. Selain Siang King, masih ada utang asmara di luar. Bu, masa ngomong gitu soal anak sendiri? Pasti ada salah paham. Kalau ragu, tes DNA saja, kan selesai. Kalau Jai cucuku, berarti kalian berdua. Suami istri dong? Nggak mungkin, kamu. Masa nggak mungkin? Si Siang King itu, dari dulu aku nggak suka. Kalau Xiang Wan jadi menentuku. Aku senang banget bisa punya anak secantik itu. Itu berkat kamu. Terima kasih pujiannya, Bu. Tapi Jai kami benar-benar nggak mau punya ayah playboy. Jangan dekat-dekat. Kalau aku punya anak, ibunya. Nggak mungkin seperti macan betina. Pasangan yang saling mencubit. Aku lihat ada chemistry. Ya udah, tes saja. Aku juga penasaran. Pak Gu itu bapakku atau bukan? Nek, Siang Jai itu adikku? Dia mirip banget sama papamu waktu kecil. Kalau gitu, Nek, aku bisa ganti ibu nggak? Dasar anak bodoh, ibu nggak bisa diganti. Dia baik banget ke Siang Jai. Hari ini bahkan menyelamatkanku. Andai dia ibuku. Kamu suka dia? Gampang dong. Kalau nggak bisa jadi ibu kandung. Berusaha bersama jadi ibu tiri. Boleh juga toh. Benar-benar serigala yang tak bisa dijinakkan. Jangan harap bisa menggantikanku. Jai, kamu mencari apa? Ibu baru saja melakukannya. Mencari foto ibu waktu kecil. Untuk apa kamu mencarinya? Aku secantik ini, mana mungkin mirip pamanku. Aku pasti secantik ibu. Kitimyu. Ini jelas-jelas bukan ibu. Ini Gu Zixuan, fotonya. Masa ada di rumah kita? Kamu bilang apa? Kamu dari kecil sudah seperti anak laki-laki, suka potong rambut pendek. Pakai baju laki-laki, sekarang akhirnya jadi seperti perempuan. Jai mirip Gunanfeng. Aku mirip Gu Zixuan. Jangan-jangan. Halo. Siang Wan, Zixuan hari ini keluar dari rumah sakit. Bisa datang ke rumah untuk makan malam? Aku ingin berterima kasih padamu. Didi, tidak usah berterima kasih. Dalam situasi seperti ini, siapapun akan menolong. Tapi Zixuan ingin bermain dengan Jai. Kalau kalian tidak datang, dia akan sedih. Jai, kamu ingin bermain dengan Zixuan? Mau. Oke, baiklah. Kita akan datang sebentar lagi. Nenek, kenapa Siang Jai belum datang? Siang Wan bilang akan datang. Pasti akan datang. Wah, maaf ya. Kami terlambat. Tidak terlambat, tidak terlambat. Cepat duduk. Siang Jai, kamu duduk di sini. Hahaha. Bibi, kamu duduk di sini. Wah, anak ini. Sungguh manis. Ayo pergi. Zixuan, dulu makan selalu berantakan. Hari ini makan kau rajin sekali. Ayah, kamu ngomong sembarangan. Aku selalu rajin makan. Hahaha, baru seperti keluarga. Hahaha. Baiklah, Siang Wan. Kalau sudah begini, jangan salahkan aku kalau aku berbuat sesuatu pada anakmu. Gunanfeng dan Jai. Sama-sama kidal, jangan-jangan mereka benar-benar. Katanya bukan anak kandung, tapi gerakannya persis sama. Aku juga tidak tahu kalian suka makan apa. Jadi aku siapkan sedikit. Ayo, mulai makan. Kamu duluan. Anakku paling suka makan mata ikan. Ayo Jai. Paman, kamu juga suka makan mata ikan? Aku dengar kata ahli, suka makan mata ikan. Itu bisa diturunkan. Bu,
Lain kali jangan terlalu percaya omongan ahli. Kalian berdua sama-sama kidal dan suka makan mata ikan. Pasti anak kandung. Ibu, benarkah pamanku ayahku? Hasil tes DNA belum keluar, cepat makan. Ini pasti anak kandung. And then Feng, kapan tes DNA mu dikirim? Segera dikirim. Bagus, nanti. Aku ingin dengar kamu memanggilku nenek dengan resmi. Bagus, aku akan punya adik. Tidak, aku ingin jadi kakak. Kalian berdua, lebih baik dorong ayah ibu untuk punya anak lagi, nanti. Kamu jadi kakak, satu jadi adik. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Tak disangka. Membawa pergi satu anak, masih ada satu anak haram. Kamu, aku tunangan Nanfeng. Ubah hasil tesnya. Ini tidak baik. Kalau bosku tahu, aku suruh ubah ya ubah. Apa kamu tidak ingin bekerja di rumah sakit ini lagi? Dokter, hasil tesnya belum keluar? Sampai iba, aku tidak bisa ubah. Kamu tidak jangan berkecengkel? Apa kamu tidak ingin bekerja di rumah sakit ini lagi? Kalau aku melawanmu, paling tidak bisa kerja di sini. Tapi kalau aku melawan bosku, aku tidak bisa tinggal di seluruh Haicheng. Kamu. Asisten Wang, laporannya sudah keluar. Tidak boleh. Kalau Nanfeng tahu, malam itu yang tidur dengannya bukan aku. Habislah semuanya. Nek, aku sudah selesai makan. Boleh aku ajak Xiang Ji main ke lantai atas? Mau pergi? Pergilah. Selama ini kamu membesarkan anak sendirian, pasti berat. Pertama kali lihat kamu, aku sudah merasa. Camilla menentuku. Bu, sekarang bicara ini masih terlalu dini. Hasil tes DNA belum keluar. Hasil tes DNA masih perlu dilihat? Sudah jelas dia anak kandung. Bu, lebih baik lihat hasilnya dulu. Tenang, begitu hasilnya keluar, aku akan langsung mengadakan pernikahan untuk kalian. Aku akan memberitahu seluruh Haicheng bahwa kamu adalah nyonya keluargaku. Aku sudah di keluargaku bertahun-tahun, belum pernah ada pernikahan. Xiangwan si jalang ini baru datang sebentar. Baiklah, Xiangwan, kalau sudah begini, jangan salahkan aku kalau aku menyentuh anakmu. Sudah. Jangan berisik lagi. Boneka beruang ini adalah mainan favorit Zichuan. Dia tidak mungkin memberikannya sembarangan. Xiangwan, kali ini aku ingin lihat bagaimana kamu masuk keluargaku. Bosku, laporan tes DNA sudah keluar. Kamu bahkan melakukan tes DNA, sepertinya. Kamu ingin menyingkirkan anakku agar anakmu bisa mewarisi harta keluargaku, ya? Apa yang kamu omongkan? Bosku, hasil ini masih mau dilihat? Lihat apa? Buang saja. Lebih baik dilihat, nenek tua. Tunggu sampai aku duduk di posisi nyonya keluargaku, yang pertama aku bunuh adalah kamu. Zichuan, kalau kamu mati, aku juga tidak mau hidup. Tutup mulut kotormu. Kalau kamu berani berkata seperti itu tentang Zichuan lagi, aku akan membuatmu tidak bisa hidup sampai besok. Nanfeng, kalau kamu tertarik padanya, katakan langsung. Aku akan beri kalian tempat. Tapi Zichuan adalah nyawaku. Kamu membiarkan orang seperti ini masuk, bukankah kamu ingin dia mati? Hari ini dia berani mendorong Zichuan jatuh dari tangga. Besok dia berani meracuninya. Omong kosong. Sudah. Aku sangat percaya pada kalian, ibuku menganggapnya seperti cucu kandung, tapi dia malah memperlakukan anakku seperti ini. Tidak apa-apa. Apa kamu pikir setelah Zichuan mati, kamu bisa masuk dan mewarisi hartaku? Aku beritahu kamu, tidak mungkin. Berikan. Aku, Gu Nanfeng, tidak mungkin punya anak seperti ini. Ibu, aku benar-benar tidak mendorong Gu Zichuan. Kiai, ibu percaya padamu. Benar-benar ibu yang memanjakan anaknya. Kamu terlalu memanjakan dia. Nanti, dia hanya akan menjadi sampah masyarakat. Saya paling tahu bagaimana karakter anak saya, justru kamu. Langit melihat apa yang dilakukan manusia, saya sarankan kamu berhenti. Kamu. Dokter sudah datang. Dokter, cepat ikut saya lihat cucu saya. Si Zirang, buang kedua orang ini keluar.
Mama, aku tidak mendorong Zishuan. Jiai, Mama percaya. Ini semua kesalahan Mama. Hari ini seharusnya tidak membawamu ke sini. Mama akan membawamu pulang, ya? Jiai tidak akan berbohong. Entah Gu Zishuan sendiri yang jatuh dari tangga. Atau Siang King. Sudah sadar, Zishuan sudah sadar. Sekarang merasa bagaimana? Xiang Jai Marie kemana? Ngapain sebut dua perempuan hina itu? Mereka yang membuatmu terluka. Sudah diusir, cepat berbaring. Bangun ngapain? Kenapa mengusir mereka? Xiang Jai, hanya karena sebuah boneka beruang. Langsung mendorongmu jatuh dari tangga. Kamu masih ingat dia? Bukan Xiang Jiai yang mendorongku. Lalu siapa? Boneka beruang itu, aku yang memberikannya padanya. Saat aku jatuh, Xiang Jiai masih di bawah tangga. Dia tidak melihatku, kan? Beritahu ayah, bagaimana kamu bisa jatuh? Aku sendiri yang tidak sengaja jatuh. Untung si brengsek kecil itu tidak melihatku. Saat itu hanya Mama di belakangku. Mama tidak mungkin menyakitiku. Zishuan, kamu pusing. Nenek, aku tidak apa. Kenapa Mama tidak peduli padaku? Kalau Xiang Jiai yang terluka, mamanya pasti tidak seperti ini. Bukannya kamu bilang, Jai yang mendorong Zishuan jatuh dari tangga? Aku juga terlalu khawatir sampai salah. Melihat Zishuan terluka, aku kira dia yang mendorong, kamu tidak melihat. Bagaimana bisa kamu menuduh orang lain? Jiai bilang dia tidak melakukannya. Dia tidak akan berbohong. Aku Gunan Feng, tidak mungkin. Punya anak perempuan seperti ini. Bagaimana bisa aku mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu? Cari tahu di mana ibu dan anak Xiang Wan. Bosku, hasil seleksi desainer kali ini sudah keluar. Karya Nona Xiang Wan. Sangat sesuai dengan konsep kami. Aku sudah lihat desainnya, memang bagus. Tapi dia menolak untuk bergabung. Dia bilang bos Gu buta. Tidak bisa membedakan benar salah, dia lebih baik mati kelaparan. Daripada bekerja di perusahaan Gu. Ibu kamu siapa? Tukang pipa. Kamu mau apa? Rumahku tidak menyambutmu? Pergi jauh-jauh. Biar aku masuk. Halo Paman. Paman, luka Zishuan sudah sembuh? Aku tidak mendorong Zishuan hari itu. Sudah jauh lebih baik, dan Paman tahu. Bukan kamu yang mendorongnya, dia jatuh sendiri. Bukan Siang King yang melakukannya. Siakerla. Sebelumnya, Paman salah paham. Hari ini datang. Khusus untuk minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Salah paham kita sudah selesai. Kalau begitu bisa bicara dengan ibu? Supaya dia kembali ke perusahaanku. Tidak bisa. Jika kamu setuju sekarang untuk kembali ke perusahaanku, aku bisa membayar gaji 3 bulan di depan. Berapa banyak? Tidak mungkin hanya karena kamu berbuat salah. Datang ke rumahku minta maaf, lalu aku setuju. Aku akan kehilangan uang. 300.000. Bos, makan apel. Oh. Ganti panggilan jadi bos, cepat sekali berubah. Lagi pula di zaman sekarang, kamu bisa bermusuhan dengan siapapun. Tapi tidak bisa bermusuhan dengan uang, kan? Pintar. Besok pagi jam 9, gedung Gu. Bertemu di bagian HRD. Baik. Halo. Jangan sampai terlambat.
lulusan SMA, sebelumnya bekerja sebagai cleaning service. Wah, perusahaanku sekarang benar-benar tidak ada standar. Siapapun berani melamar. Nona, bukan maksudku. Perusahaanku adalah perusahaan top 500 dunia. Bukan sembarang orang bisa jadi desainer. Dengan pengalaman kerjamu yang seperti ini, bahkan untuk jadi cleaning service di perusahaan kami juga tidak akan terima. Memang resume saya tidak bagus, tapi saya bisa belajar. Lagi pula, bos kalian yang menyuruh saya datang. Belajar? Kami mempekerjakanmu untuk menghasilkan uang bagi perusahaan, bukan untuk membiayaimu belajar. Apalagi, tahukah kamu, siapa bos kami? Dia adalah talenta muda jenius bisnis, yang sudah jadi nomor 1 di Wall Street di usia muda. Masa dia memanggil orang tanpa pendidikan dan pengalaman kerja seperti kamu? Ternyata dia memang ingin menghinaku. Tak kusangka bosku yang terhormat punya waktu untuk mempermainkan orang. Munafik, ingkar janji. Lain di muka, lain di belakang. Apa-apaan ini? Kau hilang? Biarnya kau menghina bosku. Rasanya kau tidak ingin betah tinggal di Haicheng, ya? Yang munafik, apa salahnya aku marahinya? Dengar ya, kalau dia datang, tidak hanya ku marahi, bahkan ku pukul. Siapa yang mau memukulku? Bosku, wanita ini sembrono bicara. Dia tidak hanya memaki Anda, dia bahkan ingin memukul Anda. Ya, aku tidak sepertimu, yang memohon di depanku untuk bekerja di sini. Sekarang malah menyuruh orang untuk menghinaku. Jangan-jangan wanita ini benar-benar kenal bosku? Waktumu berharga, masa waktuku tidak? Jika kau tidak ingin aku bekerja di perusahaanmu, ngapain pura-pura menyuruhku datang? Siapa bilang kami tidak menerimamu? Orang dari perusahaanmu, maksudnya? Kan sama dengan maksudmu? Kau yang bilang. Bosku, Hizumi Jia. Pendidikan dan pengalaman kerjanya tidak memenuhi standar. Rekrutan perusahaan kita, jadi saya. Saat merekrut, apa cuma lihat resume? Karya desain wanita ini sudah saya lihat semua. Dia talenta yang layak direkrut oleh grup GU. Belajarlah. Dia talenta? Kau meragukan aku. Tidak. Saya langsung antar dia untuk proses penerimaan. Jangan-jangan tadi aku salah paham dengannya? Nona Siang, silakan lewat sini. Bos Gu, kenapa harus merekrut dia? Banyak desainer yang lebih hebat darinya ingin masuk perusahaan kita. Banyak banget. Suruh dia masuk, pasti ada gunanya. Coba periksa. Kenapa cincin keluarga aku ada di dia? Baik. Samuel tolong berhenti sebentar. Ini rekan baru kita. Xiangwan. Mejamu di sebelah sana. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja sama yang lain. Terima kasih. Waktu itu bikin Nanfeng marah nih. Harus cari cara biar dia nggak marah lagi. Low, Nona Siang. Ini mau anterin makan buat bos Gu ya? Kok dia bisa ada di sini? Oh Jia, anggota baru divisi desain. Katanya direkrut khusus. Orang yang bisa diterima luar biasa di perusahaan kita, pasti berbakat. Baked APA? Dia cuma lulusan SMA. Dulu cuma cleaning service TK. Aku dengar dia emang lulusan SMA. Divisi kita. Kapan sih terima orang lulusan SMA? Dulu cuma bersih-bersih. Kok perusahaan bisa terima? Orang kayak gini? Dulu hidup pribadinya nggak benar. Mungkin deketin orang tua kaya. Makanya bisa masuk grupku. Kerjanya General Charlton. Dengan jual tubuh. Divisi kita nggak butuh orang kayak gini. Tunggu aja. Kok kamu dateng? Nanfeng, aku tahu kamu masih marah. Tapi waktu itu Zishuan cedera. Aku kan khawatir banget makanya jadi ceroboh. Sudah kubilang, urusan Zishuan bukan urusanmu. Aku kan ibu kandung Zishuan. Masa bukan urusan aku? Makanan sudah sampai. Kalau nggak ada urusan, kamu pulang dulu. Nanfeng, Xiangwan ini gimana sih? Waktu itu dia mukul aku sampai parah. Kok kamu malah kasih dia kerja di perusahaan? Waktu itu kan emang kamu yang salah duluan. Tapi masa sampai ditempatin di divisi desain? Kasih dia jadi cleaning service aja udah lebih dari cukup. Desain Xiangwan sudah aku lihat. Kreatif banget. Dia masuk karena kemampuannya. Nggak boleh, Xiangwan nggak boleh. Terus tinggal di divisi desain. Kalau sampai Gu Nanfeng tahu,
Dialah orangnya malam itu, habis deh hidup enak aku. Neon Fong, Luka Zishuan. Sudah hampir sembuh, kalau tidak nanti. Aku juga akan datang ke kantor untuk bekerja. Kamu tidak akan mencari masalah dengan Xiangwan lagi, kan? Masa sih? Kamu lupa, dulu aku belajar. Juga jurusan desain, dan aku bahkan dapat hadiah pertama di sekolah kita. Kebetulan aku datang bekerja, buat mengisi waktu saja. Bagus juga, dia bekerja di kantor. Waktu bersama Zishuan jadi lebih sedikit. Juga biar Zishuan tidak terlalu banyak belajar kebiasaan buruk darinya. Oke. Besok datang melapor ke departemen desain. Xiangwan, kali ini aku tidak percaya tidak bisa mengusirmu. Siang King. Kenapa kamu di sini? Mulai sekarang, Nona Siang adalah rekan kerja kita. Kamu bicara apa sih? Sudahlah. Semuanya cepat kembali bekerja. Data-data ini harus selesai sebelum pulang hari ini. Ini semua aku yang kerjakan? Memangnya, kamu tidak punya pengalaman, jadi harus mulai dari hal-hal sederhana dulu. Tapi ini terlalu. Kalau yang ini, Siang Ji, Tante Siang kenapa belum juga datang menjemputmu? Mama bilang, pulang kerja akan menjemputku, aku tunggu saja dulu. Guziswan, ayo, ngapain lama-lama? Ini sudah hujan, mau kehujanan? Oh, Mama, payung kita. Pinjamkan ke Siang Jiai saja. pinjam apa? Tidak usah. Xiangwan, masih lama sampai pulang. Kamu tunggu saja di sini pelan-pelan. Oh. Kenapa kamu masih di sini? Mama belum datang menjemput? Aku sudah lama menunggu Mama. Paman, apakah Mama masih bekerja? Nah, ini, Nona Xiangwan. Diberi banyak pekerjaan, mungkin masih lembur. Ayo ikut paman. Krukak. Lapar? Ambil ini makan. Terima kasih Paman, tapi Mama melarangku makan kacang. Kata Mama aku alergi kacang, langsung muncul bintik merah kalau makan. Bosku, anak kecil ini sama sepertimu. Alergi kacang almond. Dia buatku kacau. Benarkah Paman? Jiai, alergi ini biasanya diturunkan dari orang tua. Ini salah ibumu. Ibuku tidak alergi kacang almond. Lejepila, gaji pulang kerja. Dia langsung masak makanan enak. Aku tidak akan menyalahkannya. Kalau gitu, diturunkan dari ayahnya. Seorang laki-laki. Cuma perlu berusaha sedikit diranjang. Orang seperti ini lebih baik mati saja. salahku, sibuk kerja sampai lupa jemput Jiai. Ya, Jiai, kenapa kamu di sini? Sini. Mama, Paman ini yang antar aku ke sini. Bos Gu, terima kasih sudah jemput putri saya. Aku baru saja ke kantor ambil dokumen. Kebetulan saja lewat sini. Mana ada kebetulan? Jelas-jelas sengaja mutar balik. Hujan di luar begitu deras, dia sendirian kehujanan. Kasihan sekali. Oh iya, sudah larut begini, kenapa kamu masih di kantor? Atasan suruh aku, sebelum pulang, harus selesaikan data tahun ini. Divisi desain kau butuh data setahun penuh? Wangki, selidiki orang-orang di divisi desain itu. Gak fokus desain, malah urus data. Sayap. Aduh, kami permisi duluan. Bilang dadah. Andai saja kau tidak punya anak, hampir saja kuanggap dia anakmu. Sampai alerginya saja sama. Banyak orang yang alergi kacang-kacangan. Kebetulan biasa saja. Alergi kebetulan, kalau cincinnya, jangan-jangan juga kebetulan. Data yang harus kamu rapikan mana? Data setahun? Mana mungkin selesai dalam 1 hari? Data segini saja tidak bisa diselesaikan, Xiangwan. Mending pulang urus anak saja. Kamu tidak layak tinggal di grup Gu. Layak atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Kamu. Xiangwan ini tajam ya. Berani menantang calon istri direktur utama. Tunggu saja, berani menyinggung Nona Siang. Dia pasti bakal dive cat.
Pada ngapain? Pada nggak kerja apa? Supervisor. Data yang harus dikerjakan Siang Wan semalam tidak selesai. Efisiensi kerjanya terlalu rendah. Orang yang hanya jadi beban seperti ini tidak layak tinggal di perusahaan. Ini. Baru saja dapat pemberitahuan. Katanya divisi desain tidak perlu merapikan data lagi. Kenapa? Aku mana tahu, itu kata direktur tadi. Bilang kita harus fokus pada desain. Sepertinya Gunan Feng memanggilku masuk. Bukan untuk balas dendam. Sial, masih harus cari cara lain untuk mengusirnya. Selain itu, perusahaan kita bekerja sama dengan Siting untuk sebuah proyek. Akan ada seleksi terbuka untuk desainer kepala yang berminat. Bisa mendaftar dan mengirim karya. Siting itu merek pakaian terkenal di dalam negeri. Siting, Ya, Siang Wan, kamu pikir bisa terpilih? Desainer Siting? Jangan memelukan diri. Pasti yang terpilih Nona Siang King. Dia kan sudah memenangkan penghargaan desain terkenal sejak kuliah. Wah. Sudah. Karena ini seleksi terbuka, semua berhak ikut. Hasilnya bagaimana? Tergantung kemampuan masing-masing. APA? Tidak lulus? Karyamu terlalu biasa, tidak sesuai dengan konsep Siting. Tidak lolos seleksi. Karyamu yang biasa. tidak lulus? Wajar saja tidak lulus, lagian karyamu yang menang. Kan hasil mencontekku. Mana ada contek? Tidak lulus lagi. Kamu gambar bagus juga. Aku memang gambar yang bagus. Sekarang tinggal tunggu penilaian. Dadah. Kok bisa dia gambar bagus begitu? Tidak bol, aku tidak bol bayarkan dia ikut seleksi. Itu anaknya Siang Wan. Kamu kenapa di sini? Hari ini ada acara sekolah, pulang lebih awal. Aku tunggu Mama di sini. Kok Mama tidak jemput? Mama sibuk, aku tidak mau ganggu Mama. Pintar. Antar dia ke Siang Wan. baik. Pergi. NAK, Mamamu ada di dalam. Carry sendiriya. Jai, kamu kenapa di sini? Mama, Siang Wan, kamu pikir perusahaan ini tempat penitipan anak? Bawa enak ke sini lagi? Bos saja tidak protes. Kamu mau protes apa? Kayak anjing yang ikut campur urusan tikus. Kamu apa kamu? Aku ganggu kerjaan. Daripada sibuk urusin urusan orang, mending selamatkan naskahmu yang mentok itu. Urusanmu apa? Atasan bilang, suruh kamu bawa naskah gambar yang kamu kirim 2 hari ini. Sama kopinya, ke dia. Aku yang ngantar. Iya, kamu kan baru masuk. Mau suruh siapa lagi? Ya udah, aku yang ngantar. Jai, ke Mama dulu. Tunggu Mama sebentar ya. Pak, ini desain siding dan ini kopi yang Anda minta. Aku minta, Iya, Kayaknya si Siang Wan ini pengen cari muka biar naskah siding lolos. kalau gak ada urusan lain, aku duluan ya. Kamu ngapain? Aku ngapain? biar naskahmu lolos, kamu berani taruh obat di kopi. Obat apa? Ngaco banget sih. Katanya kamu bisa masuk perusahaan ini karena naik ranjang. Gak nyangka sekarang udah berani incar aku. Kamu ngapain? Mama kok lama banget sih? Kamu kenapa di sini? Aku nyari Mama. Aku tahu tempatnya. Aku bantu cari. Mama. Siang Jai, jangan panik. Aku bantu carikan solusi. Apaan sih? Kalau terus begini, aku panggil orang ya. Panggil saja biar mereka lihat gimana kamu merayuku.
Jangan nangis, kita cari Mama. Menurutmu siapa yang menang kali ini? Ya udah jelaslah. Pasti istri bos. Atasan lagi ngumpulin suara buat naskah ini. Ngapain voting? Udah pasti kamu yang menang. Ayo ikut, biar adil. Kalau kalian gak ikut, gimana bisa? Bikin Xiangwan hancur? Dasar perempuan. Sak sesilu. Berhenti. Pasku. Ayah, dialah yang suka menindas orang. Pasku. Xiangwan. Ku bunuh kau, orang jahat. Xiangwan, 6 tahun lalu aku bisa membuatmu kehilangan reputasi. 6 tahun kemudian, kau tetap tidak layak melawanku. Minggir. Kenapa bosku menolak Xiangwan? Jangan-jangan jasa ke Xiangwan? Masa sih? Nona Xiang masih di sini loh. Kenapa Nanfeng memeluk wanita itu? Tadi dia ditindas, jadi aku cari ayah untuk menyelamatkannya. Kenapa apapun yang kulakukan, ibu tidak pernah puas? Jangan-jangan dia benar-benar tertarik pada Xiangwan si jalang itu? Dia bagaimana? Tunang bosku, sudah dipanggilkan dokter. Kata dokter tidak apa-apa. Ngapain aku khawatir banget sih? Oh ya, cincin Nona Xiang sudah ada kabarnya. Nanfeng tidak boleh tahu kalau yang tidur dengannya malam itu adalah Xiangwan. Ada apa? Nona Xiang sudah memakai cincin itu sejak lama. Sangat mungkin dialah orangnya malam itu. Tidak mungkin. Aku sudah tes DNA. Zishuan adalah anak kandungku. Ini, aku tidak tahu. Bagaimana kalau kau? Langsung tanya saja pada Nona Xiangwan. Cari Xiangwan. Jiai. Ibu sudah tidak apa-apa ya? Tante Xiang, bagaimana kabarmu? Aku tidak apa-apa. Tante Xiang jangan khawatir, ayah sudah menangkap orang jahat itu. Jadi tadi, kamu yang cari orang untuk menyelamatkanku? Kamu benar-benar pemberani. Tanganmu. Ini, kata ayah ini tanda lahirku sejak kecil. Ibu, Gu Zishuan punya tanda lahir yang sama denganmu. Beneran sama. Aneh, kenapa ayah ibuku tidak punya? Foto kecil sama, sekarang tanda lahirnya juga sama. Jangan-jangan dia benar-benar anakku? Ayah, Cincin di lehermu. Dari mana asalnya? Ayah itu. Kamu hanya perlu memberitahuku dari mana cincin ini berasal. Aku, kamu tidak mengejar masalah supervisor, tapi malah peduli dengan cincinku. Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli dengan keselamatan karyawan. Cincin ini jauh lebih penting dari yang kamu bayangkan. Katakan dari mana asalnya. Soal supervisor itu. Aku akan milikinya sama jelas. Dari tadi kamu masuk, kamu tidak bicara soal supervisor. Saya bilang mau memiliki. Siapa yang percaya? Lagi pula, cincin ini milikku, tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa aku harus memberitahumu? Cincin ini milikmu. Bagaimana kamu membuktikannya? ini pemberian ayah untuk kami. Bukankah kamu dari keluarga single parent? Gunakan akal sehatmu dong. Keluarga single parent juga punya ayah. Dari mana anak itu berasal? Keluar dari batu? Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Aku tidak peduli bagaimana supervisor akan ditangani. Masalah supervisor, nanti kita bicarakan. Dan kamu ini melindungi supervisor, makanya kamu di sini. Ngomong ngalor ngidul. Ayah, cincin ini dan cincin keluarga kita sama ya. Cincin keluarga? Mei Xuan, sekarang kamu bisa memberitahuku cincin ini. Dari mana asalnya? Cincin ini miliknya. Apakah tidak 6 tahun lalu? Itu adalah Cincin ini dicurinya. Kamu datang untuk apa? Awalnya aku datang untuk menengok Xiangwan, tapi tidak disangka dia mencuri cincinku. apa maksudmu cincin ini milikmu? Cincin ini jelas milikku. Xiangwan, sampai sekarang kamu masih berbohong. Baiklah, aku terpaksa menceritakan hal-hal yang kamu lakukan dulu. Kakak,
Siapa kakakmu? Ya sudah. Dulu di keluarga Siang, kamu melakukan banyak hal memalukan. Sampai diusir ayah dari keluarga Siang. Jika aku jadi kamu, aku juga tidak akan berani mengaku. Siang King, jangan asal menuduh. Kejadian dulu, satu persatu, semuanya kamu yang menjebakku. Kenapa? Kesal karena aku menyatakan fakta? Dia adalah kakakmu? Kenapa sebelumnya tidak memberitahuku? Dulu, dia sangat tidak bermoral dalam kehidupan pribadinya. Sering bersama pria sampai larut malam. Sampai akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Ayah marah dan mengusirnya dari keluarga Siang. Keluarga seperti ini. Bagaimana aku bisa bertemu? Lalu mengapa cincin ini ada padanya? Saat itu, dia diusir dari keluarga Siang. Tidak punya sumber penghasilan, jadi sering meminta bantuanku, mungkin. Saat itulah dia mencurinya. Siang King, kamu benar-benar pandai bercerita. Kamu bilang cincin ini milik keluargaku? Ada buktinya? Tentu ada. Berikan cincin itu padaku, aku akan membuktikannya untukmu. Kenapa? Tidak berani? Apa yang tidak berani? Ini adalah cincin warisan keluargaku, awalnya sepasang. Aku tidak mungkin memberikan barang sepenting ini dengan mudah kepada orang lain. Siang Wan, buktinya jelas, kamu adalah pencuri. Ini tidak mungkin. Mama, bagaimana mungkin Tante Siang adalah pencuri? Apa yang kamu bicarakan? Dia yang mencurinya. Kenapa kamu membela orang lain? Mamaku bukan pencuri. Ini peninggalan ayah untuk kami. I am you? Kamu adalah anak haram dari ibumu dan pria lain. Mungkin ibumu sendiri tidak tahu siapa ayahmu. Aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan lagi. Awas aku robek mulutmu. Nanfeng, kamu lihat saja dia menggangguku seperti ini. Cincin ini sangat berharga, jika aku laporkan ke polisi sekarang. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kamu yakin masih tidak mau mengaku sekarang? Jangan tangkap mamaku. Jiayi anak yang baik, kamu juga tidak ingin. Dia kehilangan mama setelah kehilangan ayah, kan? Sudah kukatakan, cincin ini bukan aku yang mencuri. Kenapa harus menuduhku? Lalu mengapa cincin ini ada padamu? Ini 6 tahun lalu, aku mabuk dan bersama seorang asing. Terjadi hal-hal yang tidak jelas. Saat itulah cincin ini tertinggal padaku. 6 tahun lalu. Hotel. Hotel apa? Hotel Mingyu. Kamu yakin? Apa yang sebenarnya kamu ingat? Kamu masih ingat apa yang terjadi malam itu? Jangan sampai Siang Wan mengungkapkan kejadian malam itu. Hari itu, Kakak, malam itu kamu bersama preman itu di hotel. Berpelukan mesra, suasana itu benar-benar. Preman. Ayah, preman itu gemuk dan jelek. Ente apa yang dilihat Siang Wan darinya? Sian Jai pasti anaknya ya? Mama, apa yang dia katakan benar? Ayahmu bukan hanya seorang preman. Sekarang dia sedang dipenjara. kamu bohong. Aku tidak bohong, kejadian memalukanmu dulu. Terbongkar di internet, ayah langsung menyelidiki. Preman itu tidak hanya sering mencuri dan tertangkap setelah keluar. Dia juga pecandu alkohol, sekarang dihukum seumur hidup. Ayah marah sampai mengusirmu karena ini. Ternyata begitu, aku selalu mengira wanita malam itu adalah dia. Ayah Siang Jiayi adalah si imut. Jiayi, jangan dengarkan omongannya. Siang Wan, jangan membohongi dirimu lagi. Kamu bilang kalung ini bukan kamu yang mencuri. Mungkin preman itu yang mencuri dan terjatuh padamu. Kamu adalah anak pembunuh. Beraninya kau menghina anakku lagi. Kamu. Nanfeng, aku hanya mengatakan fakta. Dia memukulku, cepat bantu aku menghajarnya. Bos Gu sudah sadar, tapi dia tidak mengakui pelecehan. Bilang Bilang apa? Nona Siang Wan yang memberinya obat. Dan menggoda dia. Kalau tidak diikat, dia akan menanggalkan pakaiannya. Biarkan dia bicara sendiri. Bos Gu, aku difitnah. Siang Wan yang menggoda aku. Bohong. Kapan aku memberimu obat? Jelas-jelas kamu yang memaksaku. Hah? Dengan statusku, banyak wanita yang mengelilingiku. Masa aku tertarik pada bekas orang yang sudah punya anak? Kakak, kemampuanmu menggoda pria memang hebat.
Dulu menggoda pria liar, sekarang mulai menggoda atasan. Apa? Kamu tidak bisa hidup tanpa pria ya? Sudah kubilang, aku tidak menggoda dia yang memaksaku. Di mana Mener? Sebelum kamu datang, tidak pernah ada skandal seperti ini. Begitu kamu datang, langsung jadi gila nafsu. Benar, kalau bukan karena kamu memberiku obat, aku tidak akan kehilangan kendali. Diam. Kamu bilang dia memberimu obat, apa buktinya? Ada, di atas meja. Hari ini Xiangwan membawakan kopi ke kantorku, mencoba merayu dan memanjakanku. Ingin aku membantunya menjadi kepala desainer. Kamu bohong. Aku tidak bohong. Masih ada sisa di kopinya, cek saja pasti ketahuan. Bos Gu, kopi ini memang bermasalah. Boss Gu, lihat kan? Dia yang merayuku. Xiangwan, sekarang masih mau bilang apa? Kamu yang suruh aku mengantarkan kopi untuknya, jadi kamu yang kasih obat. Aku hanya menyuruhmu mengantar desain, bukan kopi. Bagaimana bisa menyalahkanku? Kamu. Nanfeng, dia melakukan hal tidak tahu malu seperti ini. Kalau semua orang menirunya, perusahaan ini bisa hancur. Xiangwan, mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawan Gu Group. Xiangwan, cepat pergi. Gu Group. Bukan tempat untukmu. Lebih baik kamu cepat kembali ke taman kanak-kanak jadi pengasuh. Siang King, kenapa selalu menyakitiku? Tidak ada alasan. Ki demi Meng Buchen, orang yang setara. Di perusahaan ini, hanya satu yang bisa bertahan. Dan orang itu harus aku. Jangan menangis. Meskipun ayahmu pembunuh, aku tidak akan menjauhimu. Tidak benar. Ibumu yang berbohong. Ibumu bukan orang baik. Ibikyo, kenapa bukan orang baik? Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku pernah melihat ibumu menuangkan bubuk putih ke gelas orang. Dia ingin menyakiti orang. Tidak mungkin. Jangan ngawur. Bubuk putih itu cuma gula. Tak Kizanka. Xiangwan ternyata orang seperti ini. Jiayi anak baik, sungguh tidak ingin. Dia terpengaruh buruk oleh ibunya. HMPH. Ada apa? Xiang Jai memfitnah ibuku. Bilang ibuku menuangkan bubuk putih ke gelas orang. Ibu tidak akan menyakiti orang. Pasti itu gula, kan? Apakah Xiangwan difitnah? Rekaman CCTV. Baik. Apa yang terjadi dengan ayah? Jangan beritahu Zishuan. Ibunya mungkin orang yang jahat. Anak baik. Sepertinya, Xiangwan benar-benar tidak. Entah kenapa Nona Xiang melakukan ini. Hidupnya terlalu santai, panggil dia ke sini. Baik. Akhirnya berhasil mengusir si bajingan Xiangwan. Sekarang tidak perlu khawatir posisi Nyonya Gu terganggu. Nanfeng cari aku ada apa? Masuk saja, nanti tahu. Sikap apa ini? Tunggu aku menikah dengan keluarga Gu. Aku akan mengusirmu juga. Nanfeng pasti sudah menemukan cincinnya. Ingin bicara tentang pernikahan denganku. Nanfeng, ada apa kau memanggilku? Jelaskan, apa yang terjadi? Ini, aku? Kenapa kau memfitnah Xiangwan? Apa yang dikatakan ibu Gu Zishuan benar? Apa ayahku benar-benar pembunuh? Jiayi, jangan dengarkan omongannya. Ayahmu bukan orang seperti itu. Jadi kau tidak akan bekerja lagi di tempat Paman Gu? Tidak lagi. Kenapa? Bukankah itu mimpimu? Mimpinya adalah melihat Jiayi bahagia. Tumbuh sehat dan bahagia. Dan juga, dulu kukira Gu Nanfeng orang baik. Ternyata, dia juga tidak sebaik itu. Nanfeng, dengarkan penjelasanku. Di taman kanak-kanak, kau yang memfitnah Xiangwan. Apa dendam besar antara kalian? Sampai melakukan hal keji. Mencemarkan nama baik seorang gadis. Aku melakukan ini semua untukmu. Karena aku.
Dulu jam memikul ke di taman kanak-kanak, kau malah mempekerjakannya di perusahaan. Mereka bilang, dia bisa naik karena bantuanmu. Konyol. Aku juga tidak percaya, tapi kau terus menunda pernikahan denganku. Aku takut kau benar-benar tergoda olehnya, makanya aku. Ini sudah cukup, mulai sekarang. Kamu tidak perlu lagi bekerja di perusahaanku. Asalkan dia tidak mengejar lebih jauh, tidak pergi ya tidak pergi. Lagi pula Siang Wan, batu sandungan itu sudah hilang. Wangki, besok suruh Siang Wan datang kerja ke perusahaan. Kenapa kamu menyuruhnya kembali lagi? Dia difitnah olehmu, aku tidak mungkin dengan seenaknya memecatnya. Tidak Bol, dia tidak Bol kembali ke perusahaan. Kenapa hari ini kamu tidak pergi kerja? Kerja apa? Ayahmu tidak mengizinkanku pergi. Kenapa ayah tidak mengizinkanmu pergi? Aku tidak tahu, dia tidak mengizinkan aku. Calon istri ini pergi ke perusahaan, malah menyuruh si Jalang Siang Wan pergi. Ibu Siangji. Jangan-jangan Paman Wangki yang menyuruh memeriksa rekaman CCTV. Bagaimana kamu tahu soal pemeriksaan CCTV? Aku bilang ke ayah, Siang Jiai memfitnahmu. Memberi obat di gelas orang, ayah langsung mau periksa CCTV. Kamu yang memberitahu Nanfeng? Zishuan. Katakan pada nenek, siapa yang mengganggumu? Ibu, barusan Zishuan tidak patuh, aku menegurnya beberapa kata. Zishuan sudah belajar pintar, perlu kamu ajar? Kamu tidak merusaknya saja sudah bagus. Apalagi, anak sekecil ini. Perlu sampai main tangan? Aku akan lebih hati-hati lain kali, Bu. Ayo, nenek ajak kamu main. Sama seperti ibunya, semua adalah batu sandungan bagiku. Tunggu sampai aku menyingkirkan ibumu, saat itulah ajalmu. Makan sudah siap. Makan sayur. Halo, Nona Siang, masalahnya sudah kuselidiki. Kamu memang difitnah, kali ini. Benar-benar dengan tulus mengundangmu kembali bekerja. sudahlah, asisten Wang, istri direktur kalian itu. Membenciku sampai ke tulang. Aku tidak mau cari masalah untuk diriku sendiri. Tidak, dia bukan istri direktur. Dan bosku sudah bilang, dia tidak akan muncul lagi di perusahaan. Main apa lagi ini? Mau menipuku kembali ke perusahaan? Lalu mencari cara untuk menjebakku lagi, ya? Tidak mungkin. Ibu, pamanku mau mengajakmu bekerja lagi? Iya, Pamanku kan lumayan baik. Dia sebelumnya bahkan memberiku camilan. Siang Jiai, dengarkan ibu. Gunan Feng ini, dan wanita jahat Siang Ting itu, mereka satu tim. Kedepannya, apapun yang mereka beri padamu, jangan dimakan. Apapun yang mereka katakan, jangan percaya. Dengar tidak? Makan dulu. Habiskan, ibu antar kamu ke TK. Bosku, Siang Wan kali ini sama sekali tidak percaya padaku. Bonus desain Siang Wan sudah turun, kan? Nanti bawa ke aku. Aku yang akan memberikannya langsung padanya. Baik. Ayo, Jiai. Ibu bantu kamu pakai tas. Pergi saja. Dadah. Kakak, perempuan ini langsung kita habisi saja. Kenapa? Kamu ada ide lain? Aku cuma merasa, sayang kalau tak guna. Lebih baik dijual ke bujangan tua itu. Kita bisa dapat untung lagi. Masak akal juga. Tapi, kalau dia kabur dan ketahuan majikannya, Kita bisa dalam masalah. jual dia ke desa terpencil. Sekuat apapun dia lari. Tidak mungkin bisa kembali. Oke, lakukan seperti katamu. Berhenti. Pamanku, Ibumu mana? Kok tidak menjemput? ibu ada urusan yang tertunda. Ayo, ikut paman pulang. Ibu bilang, tidak boleh ikut orang asing. Paman juga orang asing, kan? Iya juga. Kalau begitu, tolong paman jaga aku. Baik. Beritahu Siang Wan, hari ini datang ke rumah Gu untuk menjemput anak. Ayo. Xiangji, sudah berapa lama kamu tidak makan? Kalau bukan karena hari ini ibu tidak ada, aku tidak akan kelaparan. Lalu ibumu mana? Kenapa tidak datang makan di rumahku?
Setelah kejadian waktu itu, ibu tidak mau datang lagi. Maaf, aku bangunnya terlalu terlambat. Kalau tidak, ayah tidak akan salah paham pada kalian. Bosku, masih tidak bisa menghubungi Nona Siang. Paman, ibu biasanya tidak seperti ini. Pasti ada sesuatu. Tambahkan orang. Terus cari. Siang Jiai, tenang saja. Ada ayahku di sini. Tante Siang pasti bisa menemukannya. Siang Jiai, lehermu kenapa? Gatal banget. Gatal banget. Apa alergi? Ini sup jamur. Kok kamu sama seperti ayah? Sama-sama alergi jamur. Ayah, gimana kondisi Siang Jiai? Kata dokter, cuma alergi biasa. Istirahat sebentar pasti sembuh. Kalau gitu aku jaga dia di sini. Pintar. Terima kasih paman, tapi mama melarangku makan kacang. Kata mama aku alergi kacang. Langsung muncul bintik merah kalau makan. Sekali alergi bisa disebut kebetulan. Kalau 2 kali, Wangki, lakukan tes DNA lagi. Kamu harus awasi langsung prosesnya. Jangan biarkan siapapun menyentuh. Sayap. Kali ini, apapun yang terjadi, aku harus melihat sendiri. Nah Jiai itu. Bahkan alergennya sama persis denganmu. Dulu, seharusnya kau tidak merobek hasil tes itu. Bu, aku sudah menyuruh Wangki melakukan tes DNA ulang. Benar? Kapan hasilnya keluar? Bos Gu, hasil tes DNA. Memang anak kandung. Syukurlah, aduh aku punya cucu perempuan. Jiai adalah anakku? Tidak mungkin. Aku hanya berhubungan dengan Siang King. Bosku, Nona Siang diculik. Apa? Siapa yang menculik? Tidak jelas, kamera pengawas hanya merekam. Nona Siang dipukul pingsan oleh 2 pria. Lalu dibawa mobil menuju luar kota. Tidak ada permintaan tebusan, pasti bukan untuk uang. Segera tambah personel, harus tangkap kedua orang itu. Cari dalangnya. Sayap. Berani-beraninya menyentuh orangku. Cari mati. Leparia, ayo makan sedikit. Ini tempat apa? Kenapa kamu mengikatku? Ini desa Banya. Lagi pula, bukan aku yang mengikatmu. Kalau begitu, bisakah kamu membuka tali ini untukku? Tidak bisa. Kalau tali ini dibuka, kamu lari bagaimana? Tapi aku punya anak perempuan di rumah yang menungguku pulang. Kakak, aku mohon. Punya anak perempuan? Berarti bisa melahirkan, ya. Menahan orang secara ilegal adalah kejahatan. Kamu harus pikirkan baik-baik. Kamu adalah istriku. Di rumah suamimu sendiri, mana bisa disebut penahanan ilegal? Apa yang kamu katakan? Bosku, kamera hanya merekam mobil lewat dari sini. Di depan tidak ada kamera. Di depan itu mana? Desa Banya. Dulu pernah ditindak keras oleh pemerintah karena perdagangan perempuan. Jangan-jangan Nona Siang dibawa ke sini? Kamu segera pulang dan cari orang. Aku akan masuk melihat. Bosku, bagaimana kalau aku saja pergi? Siang Wan sudah hilang sehari. Ini tidak bisa ditunda. Kamu pulang dulu. Kamu kubeli dengan 5.000 yuan. Mulai sekarang, kamu milikku. Diam di sini dengan baik. Tunggu sampai melahirkan anak laki-laki. Aku akan melepaskanmu. Perdagangan perempuan. Kamu tidak takut masuk penjara? Masuk penjara? Kamu harus bisa keluar dulu untuk melaporkan polisi. Tahu tidak bagaimana kami memperlakukan perempuan yang kabur? Kaki katakan, dikirang seperti anjing di kandang papi. Kalau kamu nurut. Berikan aku anak laki-laki yang sehat, aku tidak akan menyanyiakanmu. Mimpi. Aku lebih baik mati daripada tinggal di sini. Sepertinya kamu sama, seperti perempuan-perempuan itu. Harus dipukul dulu baru menurut. Jangan dekati aku. Ada orang di sini? Ada orang. Halo. Datang, datang. Kamu cari siapa? Kakak,
Halo. Apa kamu melihat seorang perempuan sekitar 20 tahunan, tingginya segini? Tidak. Derek kami terpencil begini. Tidak ada perempuan muda yang datang ke sini. Maaf ya, ganggu. Ngapain ribut? Seharian cuma makan doang ya? Nanti juga gua rebus lu. Babi dipelihara gede-gede, malah pengen kabur mulu. Tadi itu bos lu ya? Mau nyelamatin lu? Gak mungkin. Gua suruh lu lari, lu ngel ya? Ini aneh. Kamar itu jelas buat tempat tinggal orang. Masa ia buat pelihara babi? Berani ganggu orang gua, cari mati. Turunin gua bisa. Gunan Feng, makasih ya. Diam, cepetan pergi. Berdiri. Mau dipukul lagi ya? Ngejar istri gua mau kabur? Gak mungkin. Ayo pada bantu. Istri diculik. Dia itu yang nyulik istri gua. Gua bukan istri lu. Jual beli orang itu ilegal. Jangan percaya dia. Istri kita semua hasil beli. Maksud lu kita semua melanggar hukum? Gak usah banyak bacot, mereka satu komplotan. Gak bakal bantu kita. Terus gimana dong? Sini gua yang urus, lu cepetan pergi. Gak bisa, mereka banyak banget. Lu sendirian gak bakal kuat. Hari ini gak ada yang bol pergi. Cepetan pergi, cepat. Tahan. Gua cari bantuan buat nyelamatin lu. Nanti kalau dapat cewek itu, Gua patahin kakinya. cepetan cari cewek itu. Nanti kalau dia lapor polisi, kita repot. Yang cowok itu, gak usah pedulin. Santai aja. Dia luka parah, gak bakal jauh perginya. Gunan Feng luka. Parah banget. Darahnya banyak banget. Pasti narik perhatian serigala. Mungkin pas kita nemuin dia, tinggal tulang doang. Gunan Feng, maafin gua. Gua yang ngerugiin lu. Saya pa? Nanti kalau dapat cewek itu, gua patahin kakinya. Cai pedehin, nanti gak seru dong. Yang penting bisa punya anak. Cewek bandel emang harus dipukul. Yang penting jangan terlalu keras ya. Jangan seperti sebelumnya, sembarangan sampai membunuh orang. Memangnya kenapa kalau membunuh? Cukup beli yang baru dengan uang. Pasti mereka menemukan Gunan Feng. Mereka ini pembunuh yang kejam. Kalau mereka menemukan Gunan Feng, Pasti akan bunuhnya. tidak, aku harus menyelamatkannya. Kalau Gunan Feng mati karena api, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Ini aku. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Katanya kamu terluka, di mana? Biar aku lihat. Tidak apa-apa, aku hanya mengalihkan perhatian mereka. Ayo kita pergi. Baik. Mereka di sana. Cepat, mereka pergi ke arah itu. Aneh, kenapa jantungku berdebar kencang sekali? Sepertinya mereka sudah pergi jauh. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Gunan Feng, Tunggu sebentar. kamu kenapa? Kamu terluka. Kenapa tidak bilang kalau kamu terluka? Kemana perginya kedua orang itu? Anak itu terluka. Pasti tidak jauh, bersembunyi di sekitar sini. Carry Dengen Teletai. Ayo.
Tahan sebentar lagi. Aromanya sangat familiar. Jangan-jangan dia wanita di malam itu? Tahan lagi, cepat. Bos Gu, kamu sudah sadar. Bos Gu, kata dokter. Luka di punggungmu perlu istirahat total. Siang Wan? Apakah dia sudah diselamatkan? Di kamar sebelah. Aku di sini. Itu. Jangan bicara. Biarkan aku sendiri. Aku yang akan melakukannya. Terima kasih, kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Dan tidak akan pernah bertemu Jie lagi. Aku juga tidak menyelamatkanmu tanpa alasan. Aku meminta Wangki melakukan tes DNA ulang. Hasil tes menunjukkan, Jiayi adalah putri kandungku. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan orang di hotel waktu itu adalah dia? Bos Gu, 2 penculik itu sudah ditemukan. Bawa mereka masuk. Katakan, kenapa kalian menculikku? Bukan kami yang mau menculikmu. Kami hanya dibayar untuk melakukan ini. Siapa yang kalian? Tidak tahu, kami tidak pernah bertemu dengan si penyewa. Pokoknya, kami dibayar 100.000 untuk membunuhnya. Orang di belakang ini ingin nyawaku. Tapi kenapa kalian menjualku ke desa banyak? Kami bohong ke penyewa, bilang kami sudah membunuhmu. Lalu menjualmu ke desa terpencil, dapat uang 2 kali. Penyewa ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Ayo, bawa mereka pergi. Kakak, maafin kami. Kami saya akan ulangi lagi. Pelan-pelan. Menurutmu siapa pelakunya? Siapa lagi kalau bukan? Yang punya masalah denganku hanya Siang King. Ini hanya kecurigaanmu, tidak ada bukti yang jelas. Kau melindunginya. 6 tahun lalu, aku dikhianati. Siang King menyelamatkanku. Lalu lahirlah Zishuan. Jika tidak ada bukti yang jelas, aku tidak ingin anakku salah paham bahwa ibunya adalah wanita jahat. Kau juga tidak punya bukti bahwa itu bukan dia. Jadi satu-satunya cara sekarang adalah kalian berdua kembali ke keluarga Gu. Jika Siang King benar pelakunya, dia pasti akan bertindak lagi. Tinggal di keluarga Gu? Haruskah kami kembali menderita? Aku tahu. Kesalahpahaman sebelumnya sangat menyakiti kalian berdua. Tapi hanya dengan ini kita bisa cepat menemukan pelakunya. Dan lagi, kalau bukan karena penculik itu serakah, mungkin kau sudah tidak ada sekarang. Jika kalian tinggal di keluarga Gu, aku pasti akan melindungi kalian. Baik, tapi kau harus berjanji setelah ini selesai diselidiki. Aku dan Jiai pasti akan pindah dari keluarga Gu. Kau tidak boleh menolak dengan alasan apapun. Jika kau tidak setuju, semuanya batal. Baik, aku berjanji. Kok makannya sedikit banget? Apa makanannya nggak sesuai selera? Nenek pasti lagi kangen ibu. Pasti bisa ketemu kalau papa yang turun tangan. Iya, pasti ketemu. Kalaupun nggak akan nyalahin kamu numpang hidup di sini. Kok bicaranya kayak gitu sih? Jangan khawatir. Ibu pasti baik-baik saja. Mau ketemu? Tunggu kehidupan berikutnya aja. Sekarang udah lahir lagi. Papa pulang. Dia nggak mati. Ibu. Kok lama banget sih? Ceritanya panjang. Siang Wan mana? Mereka lagi ada masalah di luar. Sekarang kondisi mereka bahaya. Jadi, biarkan mereka tinggal di rumah Gu. Bu, maaf ya merepotkan. Apa sih? Aku malah senang. Bisa kalian pindah ke sini. Tante Siang beneran tinggal di sini? Iya, nanti tolong urus kami berdua ya. Boleh kan?
Kayaknya nanti bisa ketemu Tante Siang setiap hari. Iya dong. Nggak boleh. Nanfeng, ngapain dia harus tinggal di sini? Barusan sudah kubilang. Mereka berdua lagi dalam bahaya. Ya bisa tinggal di tempat lain. Ngapain harus di rumah kita? Hati-hati bicaranya. Kamu juga bukan keluarga Gu. Kita, apaan? Aku kan sudah melahirkan anak untuk keluarga Gu. Paling nggak sudah berjasa dong? Xiang Wan juga melahirkan anak untuk keluarga Gu. APA? Kamu nggak tahu kan? Jai itu anak kandung Nanfeng. Jangan-jangan soal aku menggantikan dia, ketahuan? Oh iya? Penjahatnya ketangkep? Kalian nggak apa-apa? Dia kabur. Kuduga ini ulangannya pesaing. Kusuruh mereka tinggal di sini buat jaga keselamatan mereka. Kayaknya mereka belum tahu soal penipuan identitas. Xiang Wan, mulai sekarang, anggap aja ini rumah sendiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk apa? Aku yang harus berterima kasih, sudah memberiku cucu perempuan yang baik. Aku sudah menjaga keluarga ini bertahun-tahun, tapi tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Orang tua bangka ini sengaja mempermalukanku, ya? Xiang Wan, sekarang berhak tinggal di keluarga Gu, kan? Nanfeng, Ini bukan keputusanmu. kalau tidak mau, berkemaslah dan pulang ke keluarga Xiang. Mama, benarkah Paman Gu adalah papaku? Benar, sayang. Hebat. Aku juga punya papa sekarang. Berarti aku punya dua mama sekarang? Kamu hanya punya satu mama di dunia ini. Bukan anakku. Kenapa dia memiliki tanda lahir yang sama denganku? Asal bisa bertemu Tante Siang setiap hari, aku sudah senang. Xiang Wan, kali ini kamu beruntung. Lain kali tidak akan semujur ini. Kakak kecil, letakkan yang pertama di sini. Bagaimana suara kakak kecil? Tante Siang, aku juga mau dengar. Ayo, sini ikut bersama. Lihat ini. Kamu sakit ini tidak? Nah, baru terasa seperti keluarga. Ziashan, kemari. Mama, aku mau dengar cerita dari Tante Siang. Ada orang yang bahkan membenci anak kandungnya sendiri. Nenek tua bangka, tunggu saja sampai aku jadi nyonya Gu. Nanti akan kubalas dendam. Beberapa hari ini tinggal di keluarga Gu sudah nyaman? Sangat nyaman, cuma agak terlalu santai. Mau ke kantor buat apa? Dulu kamu mengurus anak sendirian. Sudah menderita begitu banyak. Sekarang, saatnya menikmati hidup. Terima kasih atas kebaikan ibu, tapi aku tetap ingin pergi ke kantor. Kalian anak muda memang tidak bisa diam. Kamu boleh kembali ke kantor setelah pesta ini selesai. Akan kusuruh orang atur. Pesta apa? Di pesta nanti, aku akan umumkan Jiai sebagai putri keluarga Gu. Hari ini dia umumkan identitas Xiang Jai. Besok bisa umumkan identitas Xiang Wan. Aku tidak bisa diam saja. Aku mau ajak Siang Jiai bermain sebentar. Pergilah, jaga baik-baik dia. Siapa gadis kecil di sebelah tuanku itu? Belum pernah lihat sebelumnya. Hari ini keluarga Gu mengadakan pesta penyambungan putri mereka. Gadis kecil itu pasti putri keluarga Gu, ya? Aku belum pernah dengar bos Gu punya putri. Dan Nona Siang juga tidak pernah bilang punya anak perempuan. Anak haram dari selingkuhan, mana bisa disebut putri? Oh, ternyata naik jabatan karena ibunya. Benar-benar seperti ibu, seperti anak. Si bocah lelaki itu sangat polos. Jangan sampai dia terpengaruh. Kalau dia ingin jadi putri keluarga kaya, beri dia pelajaran. Bayar dia tahu, masak keluarga kaya tidak semudah itu. Baik, Nona Siang. Aku tahu harus berbuat apa. Ada pencuri. Lihat, gadis ini pencuri. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ternyata begitu. Aku tidak menyangka dia mencuri desainku. Dan mencuri anakku. Dia juga mencuri lelakimu. Ayah, cepat selamatkan Jiai. Lihat sikapnya, pasti sudah biasa mencuri. Pasti di tubuhnya.
Masih ada barang curian orang lain. Aku tidak melakukannya, Ibu. Mereka bilang aku mencuri kalung. Aku benar-benar tidak mencuri. Sayang, tenang. Ibu percaya padamu. Xiangwan, sikapmu bagaimana ini? Kamu tidak bisa mendidik anak, orang lain membantu mendidiknya. Oh ya, Jiai, hari ini kamu akan melihat bagaimana cara menghadapi perundungan. Xiangwan, kamu gila. Kamu berani memukul tamu keluargaku. Sudah kupukul, mau apa? Masih berani membantah? Kamu berani membuat keributan di pesta keluargaku. Nanti kamu akan diusir. Siapa yang berani membuat keributan di pesta keluarga Gu? Nanfeng, kamu akhirnya datang. Putri Xiangwan, mencuri kalung Nyonya Yan. Dia hanya memberi pelajaran pada putrinya, tapi dia malah memukul orang. Lihat, wajahnya hampir terluka. Oh ya? Benar, bosku. Masalah kalung itu, semua orang di sini melihat putrinya yang mencuri. Nanfeng paling benci orang yang membuat keributan di rumah. Kali ini, bagaimana kamu bisa melawanku? Ayah, Siang Jiai pasti tidak mencuri. Tadi kami bermain bersama. Ziaxian, diam. Jiai. Putri Gunan Feng. Tidak mungkin mencuri apapun. Tuan-tuan dan nyonya, gadis kecil yang kalian tuduh mencuri kalung tadi adalah putri kandungku sendiri. Semuanya, hari ini selain mengumumkan saya telah menemukan putri keluarga Gu, saya juga ingin berterima kasih kepada orang yang paling penting dalam hidup saya, yaitu tunangan saya. Nanfeng sedang melihatku. Xiang Wan. Nanfeng, kamu salah bicara. Tunanganmu seharusnya adalah aku. Kapan aku pernah bilang tunanganku adalah kamu? Kamu lupa? 6 tahun lalu kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Aku bahkan melahirkan anakmu. Lepaskan tangan kotormu. Kamu menyakiti Xiang Wan. Mencuri anak kami, berpura-pura menjadi dia. Menipuku selama 6 tahun, semua utang ini. Kita harus menyelesaikannya dengan baik. Kamu sudah tahu semuanya? Aku tidak hanya tahu ini, aku juga tahu. Kamu adalah seorang pembunuh. Kamu bohong. Kamu benar-benar tidak menyerah sampai akhir. Nanfeng, Orangnya sudah ditangkap. Pana. Siang King, sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara untuk menyesal. Xiangwan, lihatlah kita. Dulu adalah satu keluarga. Kamu tolong bicarakan dengan Nanfeng. Aku benar-benar tidak mau masuk penjara, oke? sekarang kamu tahu takut? Saat kamu meracikiku. Kenapa tidak tahu takut? Saat kamu menculik Siwan. Kenapa tidak tahu takut? Saat kamu menyewa pembunuh. Kenapa tidak tahu takut? Aku memang menyuruh orang untuk membunuhmu, tapi kamu sekarang juga baik-baik saja. Kamu maafkan aku kali ini, oke? Kamu seharusnya bersyukur dia baik-baik saja, jika dia kehilangan satu helai rambut pun. Hari ini kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sekarang, waktunya menyelesaikan urusan kalian memfitnah putriku. Ah, tidak, ini salah paham. Tidak ada hubungannya dengan kami, dia yang menyuruh. Tidak ada hubungannya dengan kami, semua dia yang menyuruh. Osku, semua Siang King yang menyuruh kami. Iya. Apakah disuruh atau tidak? Kalian yang paling tahu. Orang seperti kalian yang plan-plan, aku sudah sering lihat. Sebelum membantu kejahatan, pikirkan dulu. Apakah kalian punya kemampuan untuk melindungi diri? Nanfeng, oh Nanfeng. Jangan sentuh aku. Kamu mau apa? Jangan ganggu aku. Ternyata kamu adalah ibuku. Bagus sekali. Ya, anakku sayang. Nyonya ini. Bolehkah aku mengajakmu berdansa? Mengingat kamu cukup baik. Baiklah, aku beri kamu satu kesempatan. Aku juga mau.